Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi proyek utama saya yang berjudul algoritma round robin. Di sini dengan saya sendiri, Nur Hamdala Ramli, dengan NIM 069 dari kelas IKA 24A. Di sini ada pengertian algoritma round robin. Algoritma round robin atau RR adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU preemptif yang digunakan dalam sistem operasi untuk membagi waktu CPU secara adil di antara semua proses. Setiap proses diberikan waktu eksekusi tertentu atau time quantum. Jika dalam waktu tersebut proses belum selesai, maka CPU akan dialihkan ke proses berikutnya secara bergiliran. Adapun tujuan utama algoritma ini adalah untuk menciptakan keadilan atau fairness dan respon cepat bagi semua proses, terutama pada sistem time sharing. Selanjutnya, di sini ada cara kerja. Yang pertama, semua proses disimpan dalam antrian ready queue. Yang kedua, CPU mengeksekusi proses pertama dalam antrian selama quantum time tertentu. Yang ketiga, jika proses selesai sebelum quantum habis, CPU langsung melanjutkan ke proses berikutnya. Keempat, jika proses belum selesai saat kuantum habis, maka proses tersebut dipindahkan ke akhir antrian dan CPU diberikan ke proses berikutnya. Yang terakhir, proses ini terus berulang hingga semua proses selesai dieksekusi. Adapun karakteristik pentingnya, yang pertama, bersifat preemptif atau proses dapat dihentikan sementara. Kedua, menggunakan antrian sirkular atau circular queue. Yang ketiga, memberikan waktu yang sama rata kepada setiap proses. Dan yang terakhir, cocok untuk sistem multi-user atau interaktif. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan keuntungan algoritma round robin. Yang pertama, adil. Semua proses mendapat waktu CPU yang sama tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, ada respon cepat, waktu tanggap atau response time cepat, terutama untuk sistem interaktif. Yang ketiga, sederhana, mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan satu antrian. Yang keempat atau yang terakhir, tidak ada starvation, tidak ada proses yang dibiarkan menunggu terlalu lama. Kemudian di sini ada kekurangan algoritma round robin. Yang pertama, overhead tinggi. Terjadi banyak konteks switch jika kuantum terlalu kecil. Tidak efisien untuk proses panjang. Proses besar memerlukan banyak giliran untuk selesai. Waktu eksekusi lebih lama jika kuantum terlalu kecil. Total waktu penyelesaian meningkat. Yang terakhir, sensitif terhadap ukuran kuantum. Pemilihan kuantum yang tidak tepat bisa membuat sistem lambat atau tidak responsif. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal algoritma round robin, yang dimana di sini ada rumus waiting time, yaitu completion time dikurang burst time dikurang arrival time. Lalu rumus turnaround time, waiting time ditambah burst time. Di sini kita bisa lihat terdapat
terdapat 4 proses yang dimana arrival time-nya ada 0, 3, 2, dan 5. Lalu arrival burst time-nya ada 8, 4, 7, dan 2. Di sini saya memilih quantum time-nya yaitu 3. Kita lanjut ke cara atau gacanya. Yang pertama, di sini P1 kita taruh di bagian angka 0 atau di pertama. Lalu P1 itu terdapat 8 burst time. Jadi quantum time-nya cuma 3. Jadi kita bisa taruh di angka ketiga dan memasukkan antrian selanjutnya, yaitu P2, P3, dan P4. Setelah itu P2 dijalankan sehingga mencapai ke nomor 6. Lalu kita masukkan antrian lagi, yaitu P3, P4, dan P1. Dikarenakan P1 masih terdapat 5, masih tersisa 5, jadi dia dimasukkan ke antrian paling bawah. Kemudian kita jalankan 3 langkah lagi untuk menjalankan antrian nomor 2. Lalu selanjutnya kita bisa melanjutkan ke angka 9, dan di sini kita bisa menambahkan antrian P4, P1, P2, dan juga ada P3. Selanjutnya kita jalankan lagi, dikarenakan P2, P4 cuman ada 2, jadi P4 bisa diselesaikan atau bisa selesai dieksekusi pada nomor 11. Jadi kita bisa selesai mengeksekusi P4-nya itu di angka 11. Kemudian kita melanjutkan antrian yaitu P1, P2, dan P3. P1-nya kita jalankan lagi sehingga mencapai ke angka 14, yang dimana kita menaruh antrian P2, P3, dan juga P1. Karena P2 tersisa satu langkah lagi, berarti P2 itu selesainya di angka 15. Di sini kita jalankan di angka 15 ini kita jalankan P3-nya. P3-nya tersisa 4. Jadi dijalankannya itu di angka 16, 17, dan 18. Di 18 kita berhenti lagi untuk melanjutkan antrian selanjutnya, yaitu antrian pertama. Antrian pertama kita jalankan di angka 19 dan 20, dan waktu penyelesaiannya di angka 20. Kita lanjutkan antrian P3-nya. P3-nya tersisa satu langkah, jadi selesainya di 21. Oke, jadi di sini bisa kami lihat P1-nya selesainya di angka 20, dan P2 selesai di angka 15, P3 di 21, dan juga P4 di angka 11. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian tabelnya. Jadi penyelesaian completion time-nya sudah diambil dari gacanya. Kemudian waiting time-nya tadi kita bisa completion time dikurang burst time dan dikurang arrival time. Begitu seterusnya hingga sampai ke P4. Kemudian kita lanjut ke turn around time, yang dimana completion time-nya itu waiting time
waiting time-nya itu ditambah dengan burst time, dan begitu pun seterusnya hingga ke P4. Jadi di sini kita bisa melihat rata-rata pada average waiting time, yaitu 12 ditambah 8 tambah 12 tambah 4, kemudian dibagi 4, itu hasilnya 9. Kemudian average turnaround time itu 20 tambah 12 tambah 19 tambah 6 dan dibagi 4, itu hasilnya 14,25. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.